Nasib Fajar, Fikri menuju BWF World Tour Finals 2025 kini di ujung tanduk. Akankah keajaiban terjadi di Kumamoto Masters? Selamat datang kembali di kanal kami, para pecinta bulu tangkis. Hari ini kita akan membahas sebuah drama yang sangat mendebarkan di dunia bulu tangkis Indonesia, yaitu penentuan nasib pasangan ganda putra kebanggaan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, menuju BWF World Tour Finals 2025. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah pertarungan besar. Betul sekali. Setelah gelaran Korea Masters 2025 yang baru saja rampung, perhatian kita langsung tertuju ke Jepang. Pekan depan, mulai hari Selasa tanggal 11 November hingga Minggu tanggal 16 November 2025, akan ada turnamen Super 500 yang sangat krusial, yaitu Kumamoto Masters 2025. Kumamoto Masters ini akan menjadi panggung penentu, meskipun Fajar dan Fikri sendiri tidak akan berlaga di sana. Ini yang membuat situasinya semakin menegangkan. Bagaimana bisa nasib mereka ditentukan di turnamen yang tidak mereka ikuti? Nah, ini dia bagian yang menarik. Fajar dan Fikri memang absen di Kumamoto Masters, tetapi hasil dari turnamen tersebut akan sangat mempengaruhi posisi mereka di klasemen BWF World Tour Finals. Mereka butuh skenario ajaib, sebuah keajaiban, agar bisa lolos ke ajang bergengsi tersebut. Skenario ajaib? Kedengarannya seperti film laga. Jadi, apa sebenarnya yang harus terjadi agar Fajar dan Fikri bisa mengamankan tempat mereka di BWF World Tour Finals? Kuncinya ada pada 3 wakil Taiwan yang akan berlaga di Kumamoto Masters 2025. Mereka adalah Lee Fangchi dan Lee Fangzhen, kemudian Chiu Yang-chi dan Wang Qilin, serta Lee Jae-wei dan Yang Po-suan. Performa ketiga pasangan ini akan menjadi penentu utama. Jadi, kita harus mengawal ketat perjalanan 3 pasangan Taiwan ini. Ini benar-benar di luar dugaan. Apa saja skenario yang bisa menggagalkan atau justru meloloskan Fajar dan Fikri? Ada beberapa skenario penting yang harus kita perhatikan. Pertama, jika pasangan Lee Fangchi dan Lee Fangzhen berhasil mencapai babak perempat final di Kumamoto Masters, maka peluang Fajar dan Fikri untuk lolos akan otomatis buyar, atau dalam bahasa kita, auto ambiar. Wah, perempat final saja sudah cukup untuk mengubur impian mereka. Itu sangat tipis sekali peluangnya. Lalu bagaimana dengan 2 pasangan Taiwan lainnya, Chiu dan Wang, serta Lee dan Yang? Untuk Chiu Yang-chi dan Wang Qilin, serta Lee Jae-wei dan Yang Po-suan, skenarionya sedikit berbeda. Jika salah satu dari kedua pasangan ini berhasil mencapai babak final di Kumamoto Masters, maka kesempatan Fajar dan Fikri juga akan buyar. Jadi mereka tidak boleh melaju terlalu jauh. Ini benar-benar seperti bermain catur. Setiap langkah lawan bisa mempengaruhi nasib kita. Jadi intinya, Fajar dan Fikri berharap agar ketiga pasangan Taiwan ini tidak tampil terlalu gemilang di Kumamoto Masters 2025. Tepat sekali. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar, dan kita semua pasti berharap yang terbaik untuk Fajar dan Fikri. Mereka adalah pasangan baru yang debut pada pertengahan musim 2025 ini, dan hanya bermain sekitar 8 turnamen sejauh ini. Namun, torehan poin mereka sudah cukup untuk bersaing. 8 turnamen saja sudah bisa bersaing di level ini. Itu menunjukkan potensi luar biasa dari Fajar dan Fikri. Meskipun peluangnya tipis, semangat juang mereka patut diacungi jempol. Benar sekali. Dan jika skenario di Kumamoto Masters 2025 tidak berjalan sesuai harapan, pertaruhan mereka akan berlanjut ke pekan berikutnya, yaitu di Australia Open 2025. Australia Open 2025, turnamen Super 500 lainnya yang juga sangat penting. Jadi, jika di Kumamoto Masters nasib mereka belum jelas, Australia Open akan menjadi kesempatan terakhir. Bisa dibilang begitu. Di Australia Open 2025 yang akan bergulir setelah Kumamoto Masters rampung, yaitu pada tanggal 18 hingga 23 November 2025, Fajar dan Fikri harus tampil habis-habisan. Artinya, mereka harus meraih gelar juara mutlak di Australia Open 2025. Itu bukan tugas yang mudah, mengingat persaingan di level Super 500 sangat ketat. Raihan gelar mutlak memang menjadi misi wajib bagi Fajar dan Fikri jika mereka ingin mengikuti jejak pasangan Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi. Sabar dan Reza sendiri sudah lebih dulu memastikan lolos ke BWF World Tour Finals 2025. Jadi, ada harapan besar agar Fajar dan Fikri bisa menyusul Sabar dan Reza.
Ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi bulu tangkis Indonesia jika kita memiliki dua pasangan ganda putra di BWF World Tour Finals. Tentu saja, perjalanan mereka memang penuh liku dan tantangan, tetapi semangat pantang menyerah adalah kunci. Alwi Farhan, unggulan ke-8 Kumamoto Masters 2025, hadapi jalan terjal penuh kejutan. Alwi Farhan. Nama yang kini menjadi sorotan utama di dunia bulu tangkis Indonesia kembali menghadapi tantangan besar di Kumamoto Masters 2025. Meskipun datang dengan status unggulan ke-8, perjalanan sang tunggal putra asal Solo ini diprediksi tidak akan mudah. Betul sekali. Undian yang baru saja dirilis menempatkan Alwi dalam posisi yang bisa dibilang sangat sulit. Ini bukan sekedar turnamen biasa, ini adalah panggung di mana setiap langkahnya akan diuji habis-habisan. Bayangkan saja, di babak utama, Alwi Farhan langsung dihadapkan dengan lawan yang tidak bisa diremehkan sama sekali, Rasmus Gemke dari Denmark. Gemke, meskipun bukan unggulan, adalah pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman yang mumpuni. Rasmus Gemke ini adalah tunggal putra lapis ketiga di negaranya, Denmark. Dia hanya kalah dari dua nama besar, Anders Antonsen dan sang juara Olimpiasi, Viktor Axelsen. Ini menunjukkan betapa kuatnya lawan pertama yang harus dihadapi Alwi. Rekor Gemke memang tidak selalu mulus. Penampilan terakhirnya di Hilo Open 2025 kemarin misalnya, hanya mampu menembus babak 16 besar. Namun, jangan salah, itu tidak berarti dia bisa dianggap enteng. Tentu saja tidak. Dalam dunia bulu tangkis, setiap pertandingan adalah cerita baru. Alwi sendiri tidak mengikuti Hilo Open 2025. Terakhir kali dia berlaga adalah di French Open 2025 bulan Oktober kemarin. Di French Open 2025, Alwi menunjukkan performa yang menjanjikan. Dia berhasil melumat Alex Lanier, sebuah kemenangan yang patut diacungi jempol. Namun, perjalanannya harus terhenti di babak perempat final. Jadi, jika Alwi berhasil melewati hadangan Rasmus Gemke, tantangan berikutnya sudah menanti. Dia berpotensi menghadapi salah satu dari dua pemain tangguh, Leong Junhao dari Malaysia atau Pranoy HS dari India. Kedua nama ini, Leong Junhao dan Pranoy HS, adalah lawan yang sama-sama tidak mudah untuk dikalahkan. Mereka memiliki gaya bermain yang berbeda dan sama-sama berambisi untuk melaju sejauh mungkin di Kumamoto Masters 2025 ini. Ini benar-benar mode sulit bagi Alwi Farhan. Setiap pertandingan akan menjadi final bagi dirinya. Mental dan fisik harus benar-benar prima untuk bisa menaklukkan setiap rintangan yang ada. Namun, Alwi Farhan tidak sendirian. Indonesia juga memiliki wakil lain di Kumamoto Masters 2025, yaitu Mohzaki Ubaidillah, atau yang akrab disapa Ubed. Ubed harus memulai perjalanannya dari babak kualifikasi. Ini adalah jalur yang lebih panjang dan melelahkan, namun juga bisa menjadi ajang pembuktian diri bagi para pemain muda. Di babak kualifikasi, Ubed akan menghadapi Ko Takahashi dari Jepang, sebuah pertandingan yang tidak kalah pentingnya untuk bisa melaju ke babak utama. Jika Ubed berhasil mengalahkan Ko Takahashi, dia akan bertemu dengan wakil Thailand, Panichepon Teraratsakul. Ini adalah tangga demi tangga yang harus dilalui untuk bisa bersaing di level tertinggi. Kumamoto Masters 2025 ini memang menjanjikan drama dan ketegangan. Para penggemar bulu tangkis pasti tidak sabar menantikan aksi para pebulu tangkis terbaik dunia. Terutama bagi kita, para pendukung Indonesia, harapan besar tentu disematkan kepada Alwi Farhan dan Mohzaki Ubaidillah. Semoga mereka bisa memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama bangsa. Alwi Farhan, dengan status unggulan ke-8, membawa beban ekspektasi yang tidak ringan. Namun, kita tahu bahwa dia memiliki semangat juang yang tinggi dan kemampuan untuk mengatasi tekanan. Kunci utamanya adalah fokus pada setiap pertandingan, tidak meremehkan lawan dan terus beradaptasi dengan strategi yang tepat. Setiap poin akan sangat berharga di turnamen sekelas Kumamoto Masters 2025 ini. Mari kita doakan yang terbaik untuk Alwi Farhan dan Mohzaki Ubaidillah.
Semoga mereka bisa menunjukkan performa terbaiknya dan meraih hasil yang membanggakan di Jepang. Ini adalah kesempatan emas bagi Alwi untuk membuktikan bahwa dia layak berada di jajaran elit tunggal putra dunia, meskipun harus melewati mode sulit yang menantang. Dan bagi Ubed, ini adalah panggung untuk menunjukkan potensi dan kemampuannya di kancah internasional. Setiap kemenangan di babak kualifikasi akan menambah kepercayaan dirinya. Jadi, jangan lewatkan setiap momen di Kumamoto Masters 2025. Saksikan bagaimana para pahlawan bulu tangkis kita berjuang menghadapi lawan-lawan tangguh. Dari undian yang ada, terlihat jelas bahwa persaingan di sektor tunggal putra akan sangat ketat. Tidak ada pertandingan yang mudah, semua lawan memiliki potensi untuk memberikan kejutan.